Saya kan menjelaskan profil bisnis dan industri dari toko 404 Tech Solution ini. Jadi analisis industri ini kayak bergerak di bidang perangkat komputer atau komponen PC ya, yang dinamis dan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Permintaan akan komponen PC yang cepat, efisien, dan canggih terus meningkat didorong oleh beberapa faktor, di antaranya seperti kayak perkembangan industri gaming, kecerdasan buatan untuk AI, VR, kriptografi, dan work from home. Untuk tren pasar sendiri itu diantaranya ada komponen miniaturization, yang dimana semakin kecil gitu si komponennya tuh. Yang kedua, customisasi. Jadi kita tuh si pengguna bisa mengcustom patch yang diinginkan. Kinerja tinggi, perpindahan akan komponen dengan kinerja tinggi terus meningkat, terutama untuk gaming dan aplikasi profesional. Untuk e-sport sendiri seperti kayak ML gitu ya, itu masuk soalnya butuh PC gitu buat ngituin kayak buat streamingnya. Perkembangan industri e-sport yang semakin berkembang mendorong permintaan akan komponen PC dengan performa tinggi. E-commerce seperti Shopee, Tokopedia gitu. Teknologi barunya seperti AI, machine learning, virtual reality yang semakin canggih. Untuk tingkat pertumbuhan sendiri, tingkat pertumbuhan industri komponen PC bervariasi tergantung pada segmen pasar dan kondisi ekonomi yang global. Secara umum, industri ini mengalami pertumbuhan yang cukup stabil meskipun ada fluktuasi yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti peluncuran produk baru, siklus ekonomi, dan ketersediaan komponen. Untuk strategi bisnis sendiri, kita ada beberapa poin, di antaranya citra dan posisi di pasar yang diinginkan. 404 Tech Solution ini ingin memposisikan diri sebagai penyedia solusi teknologi terlengkap yang terkenal dengan harga paling murah di tokonya dan kualitas yang terjamin serta dipercaya pelanggan. Untuk analisa SWOT atau SWOT sendiri, untuk kekuatannya, kita rencananya produknya berkualitas grade A, harga bisa bersaing, dan garansi resmi pastinya. Untuk kelemahan mungkin persaingan yang ketat dan siklus produk yang pendek gitu. Jadi belum apa-apa udah ada produk baru lagi gitu. Untuk peluang pertumbuhan pengguna teknologi di Indonesia, pasar yang belum terjamah. Dan untuk ancamannya, munculnya pesaing baru, perang dagang, dan kenaikan harga barang baku. Untuk strategi kompetitif sendiri, kita ada beberapa poin juga, di antara itu keunggulan inovasi, selalu mengembangkan produk atau layanan baru yang inovatif. Memperkuat posisi untuk memperkuat keunggulan kompetitif yang sudah ada, dan keunggulan biaya itu menawarkan jasa dan produk dengan harga yang lebih kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Untuk produk dan jasa perusahaan sendiri, itu diantaranya produknya kita ada komponen PC seperti motherboard, CPU, RAM, GPU, SSD, HDD, PSU, cache, dan pendingin. Seperti ini gambarnya. Ada juga perangkat lunak berlisensi seperti OS dan aplikasi produktivitas. Untuk jasa sendiri, kita rencananya mau mengadakan jasa perakitan PC, upgrade komputer atau perbaikan komputer, servis perangkat lunak dan perangkat keras, jual beli komputer dan komponen, dan ada jasa konsultasi IT juga. Manfaat untuk pelanggan sendiri, toko kami, toko 404 Tech Solution, memudahkan pengguna yang membutuhkan jasa layanan kami tanpa harus repot, dengan cara yang simple. Cukup konsultasi terkait jasa apa yang dibutuhkan. Untuk jaminan sendiri, kita memberikan garansi resmi untuk semua komponen atau produk dan layanan. Untuk produk kami mendengarkan, yaitu dijamin memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Wildan. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran dari toko kami, yaitu toko 404 Tech Solution. Yang mana toko 404 Tech Solution ini menawarkan solusi lengkap untuk kebutuhan PC, mulai dari perakitan, servis, hingga penjualan komponen yang berkualitas. Lalu ada target pasar dari toko kami, yaitu
berprofil di usia 15 sampai 35 tahun, berprofesi sebagai gamers, desainer grafis, programmer, konten kreator dan pengguna rumahan. Lalu lokasi dari target pasar kami yaitu tentu saja di wilayah urban seperti Bandung khususnya. Lalu ada wilayah-wilayah lain seperti Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta. Motivasi pelanggan membeli di toko kami yaitu yang pertama ada display produk. Jadi kami itu di depan toko kami menyediakan display produk yang mana di dalamnya itu terisi seperti tampilan GPU yang mana nanti jika konsumen melihatnya itu akan tertarik dan datang gitu ke toko kami. Lalu ada yang kedua ada testimonial yang mana di toko kami itu menyimpan testimoni, memasang TV seperti TV atau display, mana nanti di situ tuh kayak menampilkan sebuah testimoni dari video yang video-video konsumer yang telah selesai dirakit PC-nya atau sebagai testernya. Nah itu yang ketiga ada garansi transparan. Dari garansi transparan ini produk kami bergaransi selama 1 tahun untuk semua produk, ditambah layanan servis gratis itu seperti spare part yang lainnya gitu. Nah, untuk PC gaming market Indonesia, ukuran dan tren pasarnya itu ada di 18%, itu pertumbuhan. Di pasar PC gaming Indonesia tumbuh 18% per tahun. Lalu ada 12,5 triliun itu nilai transaksinya, di mana nilai transaksi pasar PC gaming di Indonesia mencapai 12,5 triliun. Lalu ada penggunaan PC di Indonesia yaitu 72%. Itu menggunakan PC sebagai aktivitas harian. Nah, untuk periklanan dan promosi, kami mengiklankan toko kami itu di website, yaitu seperti fitur PC Builder Tool atau simulasi rakitan PC gitu. Atau juga bisa ditambah dengan artikel-artikel yang mana nanti itu pelanggan bisa membaca atau ya mencari informasi dari website kami. Lalu ada media sosial seperti Instagram yang mana di dalamnya itu ada konten harian seperti PC of the Day atau unboxing GPU dan benchmark game. Jadi menjelaskan terkait PC gaming. Yang ketiga ada dari YouTube yaitu video untuk berkolaborasi dengan tech influencer untuk preview produk atau bisa juga berkolaborasi dengan konten kreatornya. Nah, untuk penetapan harga, ini untuk harga saing ya. Nah, di sini harga kami misal di GPU RTX 4060 harga kami di 6.500.000, sedangkan di harga pesaing itu di 7 ke atas. Tapi untuk harga pesaing ini belum tentu harganya segitu, bisa juga lebih rendah dari itu atau lebih tinggi, itu tergantung tokonya. Namun di sini kami berusaha sebisa mungkin untuk menurunkan harganya ke harga murah. Lalu ada SSD NVMe 1 TB itu di harga kami di 1.200.000, di harga pesaing itu perkiraan di 1.350.000 atau bisa juga di 1,5 juta. Lalu ada produk PC rakitan mid sampai high end itu di harga kami di 12 juta, sedangkan di harga pesaing itu di 13,5 juta. Di harga kami itu mungkin ya ini tergantung dari requestan konsumernya gitu. Jadi misalnya konsumen pengen apa lah, dan kami biasanya merekomendasikan produknya yang mana aja gitu. Nah, untuk strategi distribusi itu ada online, contohnya seperti di Tokopedia, Shopee, atau website resmi kami, atau juga bisa seperti kayak toko online Blibli gitu. Nah, lalu ada toko offline-nya, itu toko offline kami, toko fisik di Bandung, layanan COD untuk wilayah Jabodetabek. Nah, untuk kemitraannya itu kami bekerja sama dengan jasa kurir untuk pengiriman seluruh Indonesia. Nah, ada analisis pesaing, yaitu yang pertama ada pesaing langsung. Pesaing langsung itu contohnya di toko offline sendiri, misalnya toko ABC komputer gitu. Nah, itu terus ada pesaing online juga, misalnya dari toko online store XYZ itu kan pesaing juga bagi kami. Lalu pesaing tidak langsung itu tadi sudah disebutkan ya, online store. Nah, lalu e-commerce raksasa itu seperti brand-brand yang udah terkenal. Misalnya nih, ada perakitan PC di brand misalnya Samsung nih. Samsung adain rakitan PC tapi khusus Samsung gitu. Nah, itu e-commerce raksasa yang mungkin jadi pesaing kami. Ya.
Sekian dari saya, penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nova Ahmad Junaidi. Perkenalkan, nama saya Novel Ahmad Junaidi dengan NIM 201230083, Prodi S1 Informatika. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai proposal usaha untuk tugas EAS mata kuliah Sistem Operasi, bagian rencana operasi. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu bentuk kepemilikan yang dipilih dan alasannya. Jadi bentuk kepemilikan yang dipilih itu untuk usaha ini adalah usaha kecil menengah dengan modal awal berasal dari tabungan modal pribadi tanpa pinjaman bank. Alasannya adalah karena usaha 404 komputer dimulai dari awal dan direncanakan untuk berkembang secara bertahap. Usaha ini juga diarahkan sebagai sarana pengembangan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan komputer dan perangkat pendukung di lingkungan sekitar. Lalu selanjutnya untuk struktur perusahaan, di sini ada bagian organisasi yang direktur utamanya itu adalah Wildan. Lalu ada manajemen pemasaran yaitu Habibah Windy. Selanjutnya ada manajemen operasional Novel Ahmad. Manajer keuangan Selaisa Putri, tim teknis dan logistik yaitu Muhammad Willy. Selanjutnya ada kewenangan pengambilan keputusan. Jadi kewenangan pengambilan keputusan dalam perusahaan ini ada di pemilik perusahaannya. Selanjutnya paket kompensasi dan tunjangan. Di sini ada paket kompensasi. Yang pertama untuk direktur utama itu mendapatkan kompensasi gaji tetap bulanan sesuai kesepakatan, lalu mendapatkan bagian dari laba bersih usaha sesuai persentase kepemilikan, juga mendapatkan tunjangan transportasi dan komunikasi, tunjangan kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan insentif tambahan untuk kinerja yang signifikan dalam pertemuan usaha. Selanjutnya ada kompensasi untuk manajer operasional. Di sini kompensasinya itu mendapatkan gaji tetap bulanan berdasarkan pengalaman dan tanggung jawab. Lalu insentif efisiensi kerja jika berhasil mengurangi biaya operasional. Lalu untuk tunjangan mendapatkan tunjangan makan dan transportasi, fasilitas asuransi kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya manajemen pemasaran mendapatkan di kompensasi ini mendapatkan gaji tetap bulanan sesuai tanggung jawab, bonus berdasarkan pencapaian target pemasaran. Lalu untuk tunjangannya mendapatkan tunjangan transportasi, fasilitas internet untuk memperluas pemasaran online, biaya pelatihan pemasaran untuk pengembangan profesional. Lalu manajer keuangan mendapatkan kompensasi gaji tetap bulanan, bonus tahunan berdasarkan kinerja keuangan perusahaan, dan mendapatkan tunjangan pendidikan, tunjangan komunikasi, fasilitas kesehatan BPJS. Dan yang terakhir di sini ada untuk tim teknis dan logistik mendapatkan kompensasi gaji tetap bulanan, insentif tambahan untuk pekerjaan teknis yang efisien dan pencapaian target logistik, mendapatkan tunjangan transportasi, penyediaan alat kerja teknis, tunjangan makan untuk operasional di lapangan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, pelatihan teknis terkait IT atau logistik untuk mendukung peran koordinator. Lalu selanjutnya di sini terdapat perkiraan keuangan. Nah, di sini ada tabel laporan laba dan rugi yang dibuat berdasarkan dari awal bulan Januari 2025 ini, karena perusahaan ini itu dibuat di awal Januari tahun 2025, jadi hanya ada satu bulan saja di sini, yaitu bulan Januari 2025 dengan biaya tetapnya itu 40 juta, biaya tidak tetapnya 3 juta. Harga pokok penjualannya itu di 35 juta, total biaya 78 juta, pendapatan kotor 93 juta, laba atau ruginya itu yang didapat itu adalah laba 15 juta. Di sini juga ada grafik perkiraan keuangannya, dan yang nomor 2 ini ada neraca dari perusahaan. Selanjutnya yang terakhir di sini ada lampiran. Lampiran ini berisi sekilas mengenai lampiran toko. Toko Komputer 404 Tech Solutions adalah penyedia solusi teknologi terbaik, menawarkan berbagai produk dan layanan seperti penjualan komputer, spare part komputer,
aksesoris komputer, layanan servis, upgrade perangkat keras maupun perangkat lunak, konsultasi IT dan kostum PC build sesuai kebutuhan pelanggan, dan penjualan perangkat lunak maupun perangkat keras. Nah, di sini terdapat produk unggulan kami, diantaranya pilihan lengkap komponen PC dari berbagai brand terkenal seperti Asus, MSI, Gigabyte, ASRock, dan lain-lain. Kami juga memiliki berbagai macam peripheral seperti keyboard gaming, mouse, headphone, dan monitor serta berbagai macam software resmi. Baik, di sini saya dipercayai sebagai manajer keuangan. Untuk keuangan di toko kami, perkiraan keuangan di laporan keuangan di bulan Januari 2025 itu untuk biaya tetapnya di angka 40 juta. Lalu untuk biaya tidak tetapnya 3 juta rupiah. Harga pokok penjualan 35 juta, total biaya 78 juta. Untuk pendapatan kotornya 93 juta. Lalu untuk laba ruginya mencapai 15 juta. Untuk neraca keuangannya ada di kasnya 93 juta. Lalu untuk hutang dagangnya 0 rupiah. Untuk aset pemilik 78 juta. Lalu untuk spare part komputer 20 juta. Laba bulan ini 15 juta. Lalu untuk total ekuitas pemilik 93 juta. Total aktivas atau aset di 113 juta. Lalu total kewajiban dan ekuitas 113 juta. Dan di sini saya juga mengatur gaji para pekerja di toko kami. Untuk gaji direktur utama, gaji pokok bulanan mencapai 7 juta. Untuk tunjangannya bonus profit sharing 5% dari laba. Lalu untuk manajer operasional mencapai 5 juta untuk gaji. Lalu untuk tunjangan transportasi 200.000. Lalu untuk manajer pemasaran itu di 3.500.000. Dan untuk tunjangannya kuota internet sebesar 70.000 per bulan. Lalu untuk manajer keuangan di 4 juta. Lalu untuk tunjangannya asuransi kesehatan. Adapun tim teknis dan logistik itu digajinya sebesar 2.500.000 sampai 3.500.000. Lalu untuk tunjangannya lembur 25.000 per jam. Mungkin laporan keuangan dari saya cukup segitu. Terima kasih, maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.